Ini adalah proses pengayakan tepung dedak halus. Oke, kalau Anda Najlah, proses pengayakan rendang kalau ikan teri. Ini adalah ikan teri yang diayak. Lihat hasilnya yang sudah diayak. Juga proses ikan dedak halus. Satu. Ini harus dicampurkan lagi tanam probiotik. Biar apa deh? Enggak lo. Kayu kemet. Setelah bahan dibus ya, sudah dimatangkan. Proses pematangan berlangsung sekitar 25 menit ya, 15 sampai 25 menit. Setelah dipastikan matang, maka tahap berikutnya adalah proses pendinginan. Pendinginan ya kurang lebih juga berlangsung sekitar 20 menit. Kenapa harus didinginkan? Karena jika kita tidak pastikan bahan itu dingin, proses fermentasi nanti akan gagal. Kenapa bisa gagal? Karena spora dari rajit apa yang kita aplikasikan bisa mati, demikian juga bakteri yang probiotik juga akan mati. Sambil proses pendinginan sudah dilakukan setelah dingin dan diaduk, kita persiapkan bahan fermentornya. Bahan fermentornya dilarutkan seperti ini. Jadi probiotik dituang ke dalam wadah seperti ini. Kemudian sebelum dilarutkan, ragi dihaluskan terlebih dahulu tepung. Setelah mendapatkan larutan seperti ini, sudah bisa kita aplikasikan ke bahan yang sudah dikukus dan sudah didinginkan. Tabur secara merata, jangan usahakan tidak terfokus pada salah satu titik. Jadi tabur merata seperti itu. Nah, setelah merata, dengan bersamaan juga lakukan pengadukan supaya bahan baku pakan yang kita
akan fermentasi tercampur dengan fermentor. Tujuan fermentasi adalah untuk menguraikan bahan baku dari ikatan kompleks dari protein dan karbohidrat menjadi senyawa yang lebih sederhana atau ikatan yang lebih sederhana. Dengan ikatan senyawa yang lebih sederhana, bahan pakan akan lebih mudah dicerna nantinya oleh ikan dalam proses budidaya ikan. Tahap berikutnya setelah kita memastikan atau yakin bahwa bahan baku tercampur homogen dengan fermentor, kita bisa melakukan penyimpanan ya, penyimpanan. Jadi bahan disimpan dalam wadah kedap udara. Kali ini kita akan menggunakan kantong plastik ya. Boleh disimpan. Kita bisa gunakan wadah apa saja ya yang untuk proses fermentasi ini. Bisa, kalau untuk bahan bakunya dalam jumlah banyak, kita bisa gunakan ember, blong, drum gitu. Yang harus diperhatikan adalah wadah harus dalam kondisi kedap udara. Nah, karena proses fermentasi ini kita lakukan atau berlangsung secara anaerob atau tanpa oksigen atau dengan oksigen yang minim. Nah, setelah bahan kita masukkan dalam kantong seperti ini, nanti proses packaging atau pengikatan, udara yang terdapat dalam kantong itu harus dibuang atau dikosongkan. Nah, caranya seperti ini, jadi ditekan seperti ini. Nah, sudah dikosongkan seperti kita packaging benih ya. Nah, terus kita keluarkan udaranya. Nah, kemudian pada bagian ujung kantong kita ikat dengan tali atau karet. Nah, bagiannya silakan. Ikat, bisa ditekuk atasnya biar benar-benar vakum. Berarti sudah siap, sudah siap. Nanti kita simpan pada wadah atau pada suhu ruangan ya, selama 2-4 hari gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, karena bahwa terjadi proses fermentasi, nanti pada kantong ini kan posisinya dingin. Jadi selama proses fermentasi nanti akan hangat ya, jadi kantongnya kita bisa pegang, kemudian dia hangat. Kemudian proses fermentasi ini dikatakan berlangsung dengan baik. Selain hangat, nanti kantong ini akan ngembang nih, jadi dia akan ngembang gitu ya, karena proses fermentasi akan menghasilkan gas. Nah, itu ciri kedua yang harus kita perhatikan gitu, menunjukkan bahwa dia proses fermentasi berlangsung dengan baik. Kemudian ciri yang ketiga, nanti pada kantong yang mengembang ini akan ada embun gitu, ada bintik air di permukaan kantong gitu. Nah, dari proses penguapan di proses fermentasi.
Nah, kalau dia proses fermentasi dinyatakan selesai gitu ya, pada hari ketiga atau hari kedua, hari ketiga, hari keempat, tergantung dari kecepatan proses fermentasi, dia akan kembali dingin lagi. Jadi dari hangat dia akan dingin gitu. Nah, berarti dia sudah selesai itu fermentasi. Nah, kemudian karena kita taburkan serbuk spora ragi dari ragi tadi itu ya, ragi tape, nanti pada permukaan kantong ini juga akan ada jamur gitu, ada jamur tempe itu muncul di permukaan ini gitu. Nah, makin lama ya sampai 4 hari gitu, itu makin bagus sebenarnya gitu. Biasanya ada jamurnya dari putih, muncul putih kayak serbuk, kemudian ada muncul hitam biasanya, itu enggak masalah. Itu biasanya ada hitam gitu jamur gitu, itu jamur ragi itu enggak masalah, ragi tapa itu enggak masalah. Nah, pada hari ketiga atau hari Rabu nanti ya, hari ketiga kita buka ciri yang keempat bahwa proses ini berlangsung dengan baik. Kita buka kantongnya, dia akan menghasilkan baunya seperti tapai, bau wangi, atau kalau tidak seperti tapai, seperti kue yang habis di oven, habis masak kue itu kayak baunya seperti itu. Tapi kalau baunya tengi, baunya apek, baunya busuk, berarti fermentasinya gagal gitu. Tapi tidak apa-apa, tetap aja kita cetak nanti, cetak jadi pelet. Oke, saya kira ini simpan, kayaknya sudah full ya. Kan, tidak pakai pencerahan. Udah,